Kisah seorang pemuda kaya yang menyamar jadi pria miskin. Versi Kauri TV, episode 23. Sang sekretaris pun terkejut ketika mendengar itu. Dia pun melihat ke arah Randy yang sedang duduk di kursi sebelahnya, sambil berkata dalam hati, pantesan dia paham perihal file ini. Ternyata dia orang berpendidikan juga. Kalau kayak gini, posisiku sebagai sekretaris bisa terancam oleh dia. Saya harus bekerja keras dan lebih jeli lagi dalam mengerjakan sebuah pekerjaan ini. Kemudian, Randy pun diajak keliling perusahaan oleh Pak Ferry. Setelah mereka berdua keluar, sang sekretaris pun mengikutinya secara diam-diam sampai pintu keluar. Dia sembunyi di balik pintu kantor. Siapa pemuda itu sebenarnya? Sepertinya, Pak Ferry begitu hormat pada pemuda itu. Pasti ada yang tidak beres. Pasti ada sesuatu di balik semua ini, kata sang sekretaris. Yang berbicara pelan-pelan, dia langsung mencurigai Randy, walaupun baru pertama kali melihatnya di kantor. Tapi sikap Pak Ferry, yang begitu mengistimewakannya, yang membuatnya menjadi curiga. Selepas Pak Ferry dan Randy sudah tidak terlihat kembali, sang sekretaris pun kembali lagi ke tempat duduk sebelumnya, untuk memperbaiki file yang salah. Di lain tempat di lain waktu, Randy masuk juga ke ruang cleaning service bersama Pak Ferry. Para karyawan cleaning service pun terkejut karena kehadiran Pak Ferry, sang direktur perusahaan. Mereka pun segera menyambutnya dan berkata, "Selamat menjelang siang Pak," kata cleaning service yang berbicara secara serempak. "Iya siang juga," saut Pak Ferry. "Maaf Pak, ada apa gerangan sehingga Bapak datang ke tempat ini," kata salah satu cleaning service. Karena tidak biasanya Pak Ferry itu mengunjungi tempat tersebut, dan kalau butuh apa-apa, biasanya langsung menyuruh karyawan lainnya. Namun kali ini tidak, beliau datang sendiri langsung, sehingga membuat para karyawan terkejut setengah mati melihat kedatangannya. Lalu Pak Ferry pun menyahut, "Tolong buatkan teh manis untuk kami berdua." Beberapa cleaning service pun segera membuatkan teh manis yang diminta oleh Pak Ferry. Sementara Pak Ferry dan Randy, mereka berdua langsung menuju kursi yang ada di sekitar lokasi tersebut. Randy pun berbicara panjang lebar bersama Pak Ferry. Setelah beberapa menit kemudian, teh manis pesanannya pun sudah jadi, dan langsung menghidangkannya di meja depan Pak Ferry dan Randy. Salah satu karyawan lainnya menyiapkan makanan untuk teman teh manisnya. Selepas itu, kedua cleaning service pun pamit undur diri karena ada pekerjaan lain yang harus dikerjakan olehnya, dan Pak Ferry juga mempersilahkannya. Sementara Randy yang berada di depan Pak Ferry terus bertanya perihal perkembangan perusahaan. Dan setelah sekian lama membahas perkembangan perusahaan, Randy pun diajaknya keliling ke bagian belakang perusahaan. Sesampainya di bagian belakang, Randy melihati halaman belakang yang kosong dan bersih, namun tanpa ada tanaman bunga satupun. Hingga Randy pun berkata, "Nanti, tolong halaman ini dihiasi dengan bunga-bunga agar terlihat indah," kata Randy. "Baik, nanti akan kami ubah halaman ini menjadi tanaman bunga agar terlihat indah, seperti yang Tuan Muda inginkan," saut Pak Ferry. Randy pun berjalan kembali, dan di sana ada tempat cuci kendaraan juga. Randy pun menepuk tangannya. "Ini baru bagus. Jadi, jika ada mobil yang habis membawa kelapa sawit, sorenya langsung dicuci di sini, biar kendaraannya tetap awet dan juga bersih." Pak Ferry pun tersenyum bahagia ketika dipuji oleh sang tuan muda. Setelah diajak keliling-keliling perusahaan, Randy pun minta izin pada Pak Ferry. Dirinya ingin bekerja di perusahaan tersebut. Pak Ferry pun senang dan langsung berkata, "Iya boleh, saya senang sekali. Kalau Tuan Muda mau bekerja di sini, itu artinya akan mempermudah tugasku di sini. Karena pekerjaanku dibantu oleh Tuan Muda," kata Pak Ferry. Namun, keinginan Randy itu tidak sesuai dengan harapan Pak Ferry. Sebab, Randy ingin menjadi cleaning service di perusahaan tersebut. Pak Ferry pun melarangnya.
karena pekerjaan itu tidak cocok untuk Randy, seorang putra dari pemilik perusahaan tersebut. Kemudian, Pak Ferry pun menawarkan untuk mengisi posisi manajer, sebab posisi tersebut sedang kosong, karena orang yang mengisi bagian tersebut sedang menjalani hukuman, yaitu dipindahkan ke bagian perkebunan. Namun Randy tetap menolaknya. Dia tidak ingin menggantikan posisi Pak Anto. Apalagi, dirinya sudah berjanji, bulan berikutnya, Pak Anto akan dikembalikan ke posisi manajernya. Setelah sekian lama, berbicara panjang kali lebar, akhirnya, Randy pun diizinkan oleh Pak Ferry. Namun, Randy meminta pada Pak Ferry agar jangan terlalu mengistimewakan dirinya. Sebenarnya Pak Ferry tidak bisa. Namun, Randy terus membujuknya agar permintaannya dikabulkan. Dan setelah permintaan itu dikabulkan, Randy pun langsung diajak oleh Pak Ferry untuk menuju ke bagian staf karyawan untuk mengisi data pribadinya agar penyamarannya sebagai cleaning service tidak dicurigai oleh siapapun. Jika suatu saat ada yang mengecek datanya, tidak akan ada orang yang mencurigai dirinya. Setibanya di sana, karena waktu istirahat di bagian staf pun sepi, Pak Ferry pun langsung duduk di kursi sambil menunggu karyawannya masuk. Namun, di saat asik berbicara dengan Randy, ada satu bagian staf karyawan yang keluar dari toilet. Dia pun terkejut, karena di meja kerjanya ada Pak Direktur. Dia pun langsung segera menghampirinya, dan langsung menyapa Pak Direktur. "Selamat siang Pak, maaf, ada yang bisa saya bantu?" Bagian staf karyawan pun langsung menawarkan bantuannya. Dia tidak berbasa-basi lagi. Kemudian, Pak Ferry pun bangun, dan terus menjawab, "Iya benar, saya sangat membutuhkan bantuanmu. Silahkan duduk," kata Pak Ferry, yang berdiri, sambil mempersilahkan karyawannya itu agar duduk di kursi yang sebelumnya diduduki oleh dirinya. Sang karyawan pun menolak, karena itu sangat tidak sopan menurut dirinya. Namun Pak Ferry berkata lagi, "Kalau kamu tidak duduk di situ, bagaimana saya bisa meminta bantuanmu?" kata Pak Ferry. Karyawan tersebut pun duduk, sedangkan Randy, dia mengambil kursi lagi, dan membariskannya di depan meja kerja staf karyawan. Sehingga, Pak Ferry dan Randy duduk menghadap ke arah staf karyawan. "Maaf Pak, Bapak mau minta bantuan apa? Sehingga Bapak datang sendiri ke sini?" "Saya minta tolong masukkan data pemuda ini sebagai cleaning service," kata Pak Ferry. "Apakah dia mau bekerja di perusahaan ini?" "Iya benar, dia mau bekerja di perusahaan ini," jawab Pak Ferry. "Tapi Pak, bagian cleaning service sudah penuh, dan perusahaan ini pun tidak mengadakan pencarian karyawan. Kalau Mas ini ingin jadi karyawan di sini, harus mengikuti seleksi sesuai peraturan perusahaan, agar pendataannya lengkap, mulai dari HRD-nya, dan sampai ke ruangan ini," jawab sang staf karyawan tersebut. Karena terbelit-belit, akhirnya Pak Ferry pun bertanggung jawab atas semuanya, dan juga menyebutkan jabatan dirinya di perusahaan tersebut. "Iya, saya tahu, ini perintah saya yang bertanggung jawab atas semuanya, karena saya direktur di perusahaan ini," kata Pak Ferry. Staf karyawan tersebut pun langsung terdiam, dan mengelukkan kepalanya ke bawah, sambil bertanya data pribadi Randy. Dia pun langsung mendata Randy, dan memasukkan datanya ke bagian cleaning service. Setelah semuanya selesai, mereka berdua pun langsung menuju ke ruang cleaning service untuk mengganti bajunya dengan seragam cleaning service. Pak Ferry dan Randy pun langsung masuk ke bagian kepala cleaning service-nya. Kebetulan waktu istirahat sudah habis, sehingga di ruangan kepala cleaning service ada orangnya yang sedang standby di situ. Seperti biasa, kepala bagian cleaning service pun menanyakan bantuan kepada Pak Ferry. Pak Ferry langsung berkata, "Masih ada seragam cleaning service tidak di sini untuk karyawan baru," sambil menunjuk ke arah Randy. Dia pun berkata, "Tidak ada Pak, karena biasanya data karyawan baru dulu yang datang ke ruangan ini, dan kami baru memesan seragam tersebut." "Oh begitu," saut Pak Ferry. Kemudian Randy berkata, "Apakah ada seragam bekas?" "Biar saya pakai seragam bekas saja," kata Randy. Pak Ferry pun langsung melihat ke arah Randy.
atas permintaannya, yang menurutnya tidak layak seorang putra pemilik perusahaan malah memakai seragam bekas. Karena mendengar itu, kepala cleaning service pun izin untuk mengambil seragam bekas yang diminta Randy. Sekembalinya mengambil seragam, dia pun langsung berkata, "Maaf Pak, hanya ada satu seragam saja. Dan kebetulan pemiliknya sudah mengundurkan diri dari perusahaan ini." "Baiklah, tidak apa-apa," jawab Pak Ferry. Kemudian Randy pun melihat seragam tersebut yang bertuliskan nama Randy. "Wah, ini kebetulan sekali. Ini sama dengan namaku Pak," kata Randy. "Oh ya," kata Pak Ferry sambil tersenyum. Kemudian Randy langsung memakai seragam cleaning service tersebut. Tugas Pak Ferry mengantarkan Randy sebagai karyawan cleaning service pun sudah selesai. Sehingga dirinya harus pamit untuk meninggalkan Randy karena mau mengecek file yang akan digunakan meeting nanti sore. Sementara Randy, dia diantarkan ke bagian cuci mobil karena mengingat akan kedatangan tamu. Sehingga Randy itu diantarkan oleh kepala cleaning service ke tempat tersebut, dan setibanya di situ, kepala cleaning service pun mengenalkan Randy bahwa hari ini pekerjaannya itu akan dibantu oleh Randy, karyawan baru di perusahaan tersebut. Setelah beres mengenalkan Randy, dia pun kembali lagi menuju ke ruang kerjanya. Selang beberapa menit kemudian, datanglah para rombongan yang akan mengikuti meeting di perusahaan tersebut. Para karyawan cleaning service pun langsung menyambutnya. Seperti biasa, jika kedatangan tamu, mobil tamu selalu dicuci sampai bersih oleh karyawan di perusahaan tersebut. Para cleaning service lain, mereka langsung memilih mobil yang paling agak jelek, karena biasanya kalau mobil yang mewah, pemiliknya sangat rewel. Karena Randy tidak tahu, dia pun disuruh rekan kerjanya agar mencuci mobil yang paling mewah. Setelah semuanya turun, Randy pun meminta kunci mobil tersebut. Dan benar saja, pemilik mobil yang paling mewah dari semua rombongan itu sangat sombong sekali. Dia meminta agar jangan ada yang lecet, agar mencucinya lebih hati-hati. Selain itu, dia juga mengancam Randy jika mobil miliknya ada yang lecet ataupun rusak. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk mengikuti episode berikutnya. Terima kasih.